Oke, seperti biasanya sebelum memulai baca paritosan ya. Oke, kalian Anjali ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang Oke, seperti biasanya tetap Mars di KC ya. Oke, harus dengan semangat supaya kamu bisa kasih ulang poin ya. Oke, ulang mulai ya. 1, 2, 3. Namo Nah, jadi hari ini Walang kedatangan salah seorang guru yang sudah lama tidak ikut ngajar. Apakah dia? Mari kita undang. Silakan, Guru Aceh. Selamat berjumpa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Kabarnya baik kan semuanya? Baik. Nah, hari ini saya akan sedikit berbicara soal cerita peta. Oke. Lo siapa kamu? Dengar nggak yang saya bicarain? Hati-hati oh. Hati-hati kan? Nah, kalau bicara soal peta itu nggak akan ada habisnya ya. Siapa tahu tuh arti dari peta? Peta nilai makmu. Malu halus ya, yang ada di peta dunia sih yo. Peta itu. Biasa yang Dorat cari ya. Gimana kan? Peta. Nah, sudah pada tahu ya, peta itu adalah makhluk halus. Nah, di sini kira-kira ya, adik-adik ada yang berkeinginan nggak terlahir di alam peta? Nggak mau, tapi kira-kira bandel nggak? Nggak mau. Nah, oke. Kira-kira dari sini, siapa dari kalian yang masih sering berbohong? Semuanya sungguh sangat jujur ya. Oh, ada. Oh, masih ada bohong. Nah, kalau gak mau masih ada sedikit. Sedikit lah ya, tapi dikurangi ya. Dikurangi pula. Belajar jangan berbohong. Nah, tadi kan jawabnya gak mau. Tapi kalau berbohong, itu biasa kalau terlahir di peta apa tuh? Kalau yang banyak berbohong punya. Terlahir di peta Mi, kalau yang banyak bohong Ayo jawab. Ya, kok peta waktu? Sebagai peta Mi. Ini customer, jangan dikerjain apa yang bukan. Mingi customer bisa coba pakai mikia ya. Dengar dulu ya, oke. Nah, aku ada satu cerita peta. Ini peta yang seru loh. Dia bisa salah satu orang terlahir sebagai dewa, satu lagi terlahir sebagai peta. Nah, ini kan cerita ada satu kota, ada seorang raja ya, bernama Ambrakala, ya, Raja Ambrakala. Nah, dia adalah seorang raja yang tidak memiliki dhamma, ya, ibu memiliki dhamma, dia tidak mempelajari dhamma. Nah, pada suatu hari di tempat kerajaan itu ada seorang pedagang tua. Ya, pedagang tua, orangnya sangat baik banget dan hatinya sangat mulia. Dia suka memuji orang-orang luhur dengan standar yang dia ketahui. Ya, jadi dia mengetahui orang-orang luhur seperti ini, dia memuji. Terus, dia kan ada seorang pedagang. Melihat depan, jalannya tuh banyak lumpur. Sudah sangat lama banget, ya. Lumpurnya tuh udah sangat lama banget. Tapi belum ada perbaikan dari si raja. Jadi setiap orang yang mau melewati toko dia, otomatis dong lumpur itu pasti terinjak, ya kan? Tiap becek. Lang ai kia ki koko yang tak lumpur dan becek. Jadi dia berpikir, kalau setiap hari orang yang lewat gini, pedagang yang baik ini langsung berpikir, lu tolong giatulah tanduk ke bawah yang sudah usang, yang sudah menjadi bangkai lah ya. Warnanya putih, jadikan sebagai tuh jembatan untuk orang melewatinya. Nah, akhirnya tanduk itu diambil dan dijadikan sebagai jembatan untuk melewati. Nah, satu kebaikan yang dilakukan oleh si pedagang itu. Gak lama lagi, si pedagang ini memiliki satu keponakan yang suka banget mencuri. Ya, keponakan yang mikir kan, barang yang telah dicuri, dia taruh ke tempat pedagang itu. Ngerti nggak? Ngerti yo? Pedagang punya keponakan. Keponakannya ini tukang mencuri. Setelah mencuri, barangnya taruh di tempat pedagang. Ya, jadi otomatis
tiap toko yang telah dicurinya merasa kehilangan barang. Wah, jadi mereka cek, wah Miki aku titip hak boh, wah buku hilang satu, wah pensil hilang satu, terus wah makanan kurang satu. Banyak toko-toko yang kehilangan barangnya. Jadi mereka mencari ke sudut-sudut tiap kota. Dan terdapatlah barang-barang yang telah hilang itu semuanya di rumah pedagang ini. Waduh, ngeri yo. Ye cinca tau gia mi gia haki lo chu jadi lo yang tersangka, ngeri yo. Ngeri kan? Ngeri. Wah, bu tau gia. Tapi salah satu wah cinca tau gia haki lo chu. Jadi setelah ketahuan dia mencuri, orang tersebut melapor kepada si raja. Ya, setelah dilapor kepada si raja, raja menghukum mati si pedagang tersebut. Nah, ini kayak pedagang yang pemilik toko harus dihukum mati. Langsung pengawal itu membawa pedagang itu langsung kepalanya dipenggal. Kepala langsung dipotong. Nah, terus keponakan yang mencuri itu kan masih kecil. Si raja menyuruh pengawal tersebut untuk menusuk. Ya, menusuk alias menyiksa keponakannya itu. Nah, jadi guys, siksa dengan cara menusuk. Mengerikan kan? Nah, itu karangannya langsung berbuah. Nah, agak lama kemudian, si pedagang ini terlahir di alam mana? Surga. Neraka. Siapa yang jawab surga? Tunjuk tangan. Lai, wang polling sing. Siapa yang jawab surga? Ini pedagang. Angkat tangan. Yang benar ya kan toko ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini pedagang lahir di alam surga. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, karena pedagang ini pada dasarnya dia baik, ya, dia baik, terlahir di alam surga. Nah, dengan terlahir di alam surga, pedagang ini mendapat karma baiknya ya. Secueki alam surga, isingkuan pang. Kenapa? Karena dia sering memuji orang-orang luhur. Terus dia mendapatkan satu kuda putih. Wah, ini kuda putih kan? Bisa lari secepat kilat dengan seperti uang pikiran. Bayangin betapa kencengnya kuda surga ini ya. Keren kan? Ayo ayo. Siapa yang mau naik kuda surga? Seperti uang pikiran loh. Keren kan? Kenapa dia mendapatkan kuda tersebut? Karena dia membuat jembatan untuk orang melewati. Jadi iki surga itu kuda putih. Ada keren loh. Nah, setelah dia terlahir di alam surga, dia melihat masa lalu dia, ya. Dia melihat masa lalu dia. Dia melihat ke belakang. Tahu nggak apa yang dia lihat setelah ke belakang? Dia melihat keponakannya masih ditusuk. Nah, dia masih melihat keponakannya tersiksa, ditusuk berdarah-darah. Jadi dengan hati yang welas asih, dia pergi dengan kuda tersebut dengan secepat kilatnya. Dia sampai ke tempat ponakan. Jadi ponakan kan cek kan, kok siapa sih ini? Ulang bisi kak iya. Hah? Iya. Oke, dengar dulu ya. Nah, setelah dia melihat keponakannya, dia berkata kepada keponakannya, "Wahai sahabat, tetaplah hidup. Hidup adalah pilihan yang terbaik." Ya, jadi keponakan tetap hidup, jangan meninggal ya. Jadi keponakannya mendengar bisikan itu terkejut. Hamang kayak kong wasi, kiri kanan bulang. Lupanya itu adalah apa itu? Pedagang ya. Pedagang yang telah menjadi dewa, dia turun ke dunia. Nah, bisi kai, lu bisa isi ya. Nah, hidup itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi oke. Nah, agak lama kemudian raja ini
keluar, suatu hari dia keluar ke satu kota, ya. Dia keliling, raja ini menaiki seekor gajah agung. Wah, dia menaiki seekor gajah agung. Dia keliling di kota. Setelah keliling, lewatlah rumah-rumah penduduk, ya kan. Setelah lewat rumah penduduk, dia melihat ada seorang wanita cantik. Ya, dia melihat seorang wanita cantik di lantai 2 rumah tersebut. Nah, si raja ini jatuh cinta terhadap si wanita tersebut. Lalu dia berbisik kepada pengawalnya, hehehe, atong lain, lu tolong mui kwa ya, ini cabo angnya boy, sudah menikah atau belum? Nah, agak lama kemudian si pengawal tersebut mencari informasi lah seputar dunia soal wanita tersebut. Nah, setelah mencari informasi, rupanya wanita ini telah berkeluarga. Ya, telah berkeluarga. Jadi raja ini licik. Dia berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan wanita tersebut? Nah, ngeri kan? Jahat loh. Ini raja belum mengerti damai. Aneh jahat. Sampai istri orang mau dia ambil. Nah, tersebut. Setelah itu, raja itu menyuruh suaminya datang ke kerajaan tersebut. Kamu datanglah. Suaminya terkejut, ya kan? Suami dan istri tersebut terkejut. Kenapa sih aku dipanggil oleh raja? Mau diapain? Pasti ada hukuman gitu. Nah, raja tersebut memerintahkan suaminya untuk bekerja di kerajaan. Waduh, ya suaminya susah menolak ya. Biasa kalau orang zaman Buddha, kalau ada raja yang memerintah, itu tidak boleh menolak. Ya, kalau ditolak hukumannya bisa mati. Nah, mau gak mau si suaminya mengikuti ajakan si raja. Setelah dia bekerja, nah raja berpikir suatu hari, wah akan mengusir kamu atau membunuh kamu ya. Tuh ngeri ini raja. Nah, dia mungkin kalau nah, halo? Dengar loh? Dengar kok. Kau mana, Leo? Tadi Le. Tadi kau mana? Tadi udah sampai mana? Hengat. Wah, kok kan tadi hengat? Aduh. Dari Bang Sia cerita kau mana lah tadi? Hah? Sampai kau ingin suatu hari. Sampai mana? Suatu hari. Suatu hari ya berarti. Suatu hari mana raja kiaki kota ya? Si. Jadi? Pas pokoknya takut menolak ya. Oh iya, suami takut menolak ya. Nah, sampai sana suaminya bekerja di kerajaan tersebut, ya kan? Gyatsia Horaja, semuanya dia melakukan kegiatan di kerajaan tersebut. Tapi raja berpikir suatu hari akan mengusir suaminya atau membunuhnya. Jadi kayak suami lai, tong, sumi suraja, ikon lai, wah halus satu tugas ya. Kalau itu tugas lu bokiale, lu akan mati ya, lu gak usah hidup lagi. Jadi si suaminya ini terkejut ya kan, didapatin suatu tugas dari raja. Nah, lu ke kolam teratai, ya, denger ya, ke kolam teratai, ambil tanah liat merah dan lili merah, ya, lili merah. Terus si suaminya ini, oke, bilang, dan rajanya bilang, jika kamu pulang, ya, tui laiwan chu, kalau matahari tenggelam, lu baru tui, kamu pasti saya bunuh. Wah, dia mengancam kepada suaminya ya. Jadi lu tui lai bisa kue latiam. Kalau kue latiam nih, kamu akan mati ya, dibunuh. Jadi suami terkejut loh ya kan.
Dia suaminya terkejut. Kolam teratai itu sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali dari kerajaan. Tapi dengan terburu-buru, ya tak pocok kan. Karena sudah mau mati dalam satu hari itu. Akhirnya sore ngos-ngosan. Itu ya, karena istiwa. Dia akhirnya sampailah di kolam teratai tersebut. Dengan suara ngos-ngosan. Isyotia, penduduk desa berkata, kalau kolam tersebut adalah kolam yang dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Wow, ini mengerikan kan? Kolam tersebut bukan dihuni oleh manusia, tapi oleh makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Ya, jadi paham ya? Jadi si cowok itu sangat ketakutan. Dia antara mau masuk ke kolam teratai, entah sibo atau busi, yaitu tanah liat merah. Nah, terakhir adalah satu sosok wujud manusia dari kolam teratai. Dia adalah seorang peta yang sangat baik. Dia melihat cowok ini aneho, Jadi peta gak semuanya jahat ya. Nah, dia mewujudkan sebagai wujud manusia. Dia bertanya kepada si pria tersebut. Kenapa kamu di sini, pria baik? Apa yang kamu cari? Nah, pria tersebut mengatakan semua ceritanya kepada peta tersebut, ya, dalam wujud manusia. Nah, setelah si peta mendengarkan semua cerita dari pria tersebut, si peta memberikan apa yang dia mau. Jadi dia berkata kepada pria tersebut, silakan ambil tanah liat merah dan lili merah. Nah, ini tapong gila kan? Oleh wahima, ya kan? Hantu ini mikir aneh dan akhirnya dia pulang. Daga hoki itu lagi. Kuai si kana. Si lo saatnya apple lewa. Kau juhyong. Ngomong-ngomong. Hampir lah, dia mau go tempo. Kau raja uilo. Go tempo. Jadi kaki kan. Tadi raja kan mengatakan kepada pengawal tersebut, kalau khotio ilai boy epo isa kamu ya. Jadi raja ingin membatalkan misi. Nah, jadi pengawal tersebut dari kejauhan sudah melihat si pria yang sudah membawa barang tersebut dengan lari yang sangat kencang. Semua pengawal menutup pintu gerbang istananya, semuanya ditutup dengan rapat. Nah, setelah ditutup dengan rapat, si pria tersebut menangislah ya kan. Menjerit, tolong buka pintunya, ini belum waktunya kalian tutup pintu tersebut. Wah, Ijang Kyo Ihao kan, dia belum mau mati karena dia melakukan tugasnya dengan benar, tidak ada yang salah, ya kan. Nah, terakhir, dia melihat seseorang yang telah digantung. Siapakah yang digantung tersebut? Ada yang bisa tebak? Dia melihat seseorang yang telah digantung. Siapakah orang tersebut yang telah digantung dengan terluka-luka? Ya, jawab. Siapa? Keponakan. Ya, betul sekali. Keponakan dari pedagang tersebut yang telah digantung. Nah, 2 poin. Ya, 2 poin untuk Jane. 2 poin. Nah, keponakannya yang tersebut yang telah digantung. Dia bilang sama keponakannya, luar khotio kan, boy di gerbang tiok kamnya boy latihan dia kamnya di gerbang. Jadi keponakan berbicara kepada dia, percuma lu kakong wah, kenapa? Karena wah ini wah lu kakong kumbu yang wah betul saksi hidup. Jadi kakong mau kemana lagi saya mengadu. Nah, keponakan berbicara kepada dia. Lu berbicara kepada makhluk peta. Siapa makhluk peta tersebut? Siapa tahu makhluk peta tersebut siapa? Amiko. Pedagang, betul. Belin dapat 2 poin. Ya, mereka mengira yang tersiksa tersebut
Dia nggak tahu kalau pedagang itu terlahir di alam surga. Tapi dia mendengar bisikan itu, dia menganggap dia adalah alam peta. Jadi isi kuya pada isi pendewa. Nah, betul ya. Pedagang tersebut. Nah, dia bilang kan, wah bagaimana berkomunikasi dengan makhluk kata tersebut. Nah, si keponakannya ini bercerita, lutan ka am tampo pek tiam ya, pek tiam lai, tan i alam peta cu lai kawakong wah. Jadi lu esa giai lah, cu saksi, lu esa kayak cerita semua. Jadi pria ini sambil terduduk dengan ratapan sedih, duduk di depan gerbang. Tibalah waktunya jam 8 malam. PTM Amelio, ia peta keluar. Temanku tetaplah hidup. Hidup adalah pilihan yang terbaik. Nah, setelah petanya keluar, si cowok ini terkejut. Cincin uang, peta cocok lah ya. Cocok ya. Jadi ia peta kan bersaksi bahwasannya dia telah mencapai misi tersebut sebelum jam 6, ya kan? Nah, peta itu mendengar bisa, tapi sungguh sangat sulit untuk meyakinkan si sang raja tersebut. Nah, keesokan harinya si raja tersebut keluar dari kerajaan. Dibukalah pintu, langsung dia kongan. Wah, lu telat ya? Latihan pas lu bawa balik lagi. Jadi wah harus menghukum kamu mati ya. Jadi si pria tersebut memohon kepada raja. Dia bercerita bahwasanya wah sudah sampai sebelum jam 6. Tapi saya telah melihat pengawal Anda semua telah menutup gerbang tersebut. Jadi seolah-olah saya telah gagal dalam misi tersebut. Jadi raja tidak percaya. Dan raja bilang, siapa saksi Anda? Ya kan? Si pria tersebut bercerita bahwasanya yang menjadi saksi adalah seorang makhluk peta. Wah, raja tuh terkejut ya kan? Siapa sih makhluk peta? Sini gak ada siapa-siapa, Ikong. Gak ada siapa-siapa makhluknya. Nah, si pria tersebut mengatakan, kamu tunggu sampai malam. Panggil satu utusan orang Anda yang paling Anda percayai mengikuti saya. Ya. Jadi, pria tersebut berkata kepada raja, panggil satu orang, utusan orang yang Anda percayai mengikuti saya di saat malam hari. Nah, si raja mengutus satu orang kepercayaan mengikuti si pria tersebut. Nah, pria kan, orang kepercayaan raja kan. Nah, muncullah makhluk petanya. Nah, makhluk peta bersaksi kepada pria tersebut bahwasanya memang pria ini datang sebelum jam 6. Wah, yang mengikuti lupanya Nah, yang mengikuti pria tersebut sebetulnya bukan orang kepercayaan kerajaan, tapi yang mengikutinya adalah peta. Salah. Tadi kan pria. Halo. Nah, yang mengikutinya adalah raja itu sendiri. Ya, dia kan kiulang satu kepercayaan, tapi raja tidak mengutuskan satu orang kepercayaan. Tapi yang mengikutinya adalah rajanya sendiri. Nah, rajanya tersebut mendengar semua kisah dari peta tersebut dan melihat kenyataannya. Dari sana, raja tersebut telah kalah. Ya. Dan cerita ini, raja berkata kepada makhluk peta tersebut, siapakah Anda? Nah, makhluk tersebut sebetulnya adalah makhluk dewa yang mereka tidak tahu pemahamannya, mengira dia adalah seorang peta. Terakhir, si dewa tersebut menjelaskan kepada dia, engkaulah yang telah membunuh saya di saat saya tidak bersalah. Ya, jadi raja terkejut. Wah, padahal yang telah membunuh tersiwa kaki. Nah, terakhir di alam dewa dan raja tersebut akhirnya mengerti tentang kehidupan hukum karma, sebab akibat ya. Raja ini awalnya tidak mengetahui soal dhamma. Setelah mengetahui hal ini, raja itu jadi mengerti soal dhamma dan mempercayai akibat adanya hukum karma ya.
yang meninggal bisa terakhir di alam bahagia, dan yang berbuat jahat bisa terakhir di alam menderita. Jadi buat kalian, adik-adik, yang ingin terlahir di alam bahagia siapa? Gak ada respon deh. Semua lah ya. Semua bagus sekali ya, karena kebahagiaan itu memang sangat sulit banget dicari ya. Walaupun tidak terlahir di alam bahagia, kondisi kita sekarang ini sudah sangat cukup membuat kita bahagia. Intinya setiap hari kita harus selalu bersyukur. No, bersyukur tiap hari tancia, tangku, tanlito, bersyukur. Siapa di sini yang tidak memiliki rasa syukur siapa di sini yang tidak memiliki rasa syukur Ada nggak? Nggak ada. Selalu tidak memiliki kepuasan hati ya kan? Hanya bukau kok aiko ya kan? Jadi itu bukan kebahagiaan, itu adalah penderitaan. Ngerti yo? Paham? Dalam mana kayaknya mau hati ya. Oke, nah kita akan lanjut ke games dari Ko Leandro. Ya, buat adik-adik. Ya, Kok. Oke. Nah, ada kabar gembira buat kalian semua. Minggu depan ada permainan Who Wants to be a BKC. Yeay. BKC Millionaire. Nah, minggu depan Itu momen-momen dimana lo bisa menjadi miliuner. Dan itu poin bakal lo tukar dengan hadiah. Nah, kalian dengar dulu baik-baik ya. Minggu depan akan dijatahi kerupuk yang super besar. Segede kepala. Nah, lu kopi kau kayak lo cak kau papa ya. Jadi, buat siapa pemenangnya akan mendapatkan kerupuk tersebut. Jadi, pelajari Dhamma sebanyak mungkin. Mulai hari ini belajar Dhamma lebih banyak, karena minggu depan akan ada kuis soal Dhamma. Ya, kuis ini akan dibuat oleh Ko Leandro dan Ci Sese buat kalian. Jadi kalian wajib belajar Dhamma mulai hari ini lebih rajin lagi. Setuju? Ya, Setuju. Sudah pasti hadiah di depan mata. Jangan pernah Anda lewatkan produk tersebut ya. Thank you. Ada yang ingin disampaikan? Kasihkan panas dalam. Ya, minum air lebih banyak. Oke, jadi minggu depan ya, pelajaran lebih banyak, akan banyak soal buat kalian. Grup mana yang bisa menjawabnya, dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Dan jangan pernah bersedih, ya. Dengan poin yang lebih sedikit, Anda juga akan mendapatkan kerupuk yang lain. Nah, ini sangat banyak ya makanan oleh-oleh buat kalian. Itu kalau kalian rajin belajar banyak ada mana, ada ini lagi. Enak sekali. Yang kalah gak usah sedih. Yang penting kalian ada poin 1 atau 2. Makanan ini bisa Anda nikmati secara cuma-cuma ya. Yang penting belajar Dhamma lebih semangat ya. Jangan belajar yang aneh-aneh yang tidak berguna buat kalian. Setuju? Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Namo Buddhaya.